cinta dunia, hasad, riya, bangga ketika dikatakan hebat, dendam, pembenci. Rasulullah SAW sudah bersabda, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik maka baik seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Hari ini kaum mukminin, saudara bermusuhan karena warisan, satu rahim. Harta bukan dia yang mencari, tapi bisa rusak hubungan silaturahim. Tetangga bertengkar karena iri, kawan pecah karena dunia, rumah tangga hancur karena ego. Maka takwa mengajarkan, potong kesombongan, potong iri hati, potong ego. Kalau kita mampu menyembelih sapi, mengapa tidak mampu menyembelih amarah kita? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa lil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, hadirnya kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah, Bapak Ibu, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ibadah-ibadah yang kita kerjakan di mata Allah bernilai sia-sia. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang tadi bacakan di ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ibadah Allah perintahkan kepada kita agar kita bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu serta kaum muslimin muslimah yang kami banggakan, di awal khutbah kami mengajak diri kami dan kita semua, pastikan bahwa kita adalah orang-orang bertakwa. Tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita kalau kita tinggalkan dunia tidak membawa predikat takwa, malang dan malanglah hidup kita. Maka kami pribadi dan kita semua camkan dalam diri kita masing-masing bahwa saya adalah orang-orang bertakwa. Saya anak orang bertakwa. Saya orang tua yang bertakwa. Saya pemimpin yang bertakwa. Saya suami yang bertakwa. Saya istri yang bertakwa. Karena kalau kita hidup tanpa takwa, gagal dan gagallah hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang kami muliakan, Allah berfirman dalam surat Al-Had, surat 22 ayat 37, di mana Allah gambarkan tentang ibadah kurban dan apa tujuan ibadah ini. Apa kata Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan? La yanallah, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah luhumha, daging hewan kurban, wala dimauha, dan darahnya, wala yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa minkum, ketakwaan darimu.
Maka jelas bagi kita, ibadah apapun, pastikan ibadah itu mengantarkan kita kepada takwa. Kurban mana yang sukses? Kurban yang panitianya bertakwa. Kurban mana yang sukses? Kurban yang pesertanya bertakwa. Kurban mana yang sukses? Yang mengambil kupon, masyarakat yang hadir adalah masyarakat yang bertakwa. Bahkan Bapak Ibu yang kami muliakan, surat Al-Baqarah 190 tentang ibadah haji. Mari kita perhatikan. Pak Haji dan Bu Haji seriuslah memperhatikan. Orang yang sudah umrah seriuslah memperhatikan. Dan kita yang berniat haji dan berniat umrah seriuslah untuk memperhatikannya. Apa kata Allah? Al-Baqarah surat kedua ayat 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajj. Barang siapa mengerjakan di bulan itu ibadah haji, perhatikan, fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok. Pastikan Pak Haji dan Bu Haji dan siapapun kita mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, kita tidak akan berkata jorok. Wala fusuka, tidak berbuat maksiat. Pastikan Pak Haji dan Bu Haji, orang-orang yang sudah umrah dan kita semua, pastikan kita tidak berbuat maksiat. Wala jidal, dan tidak bertengkar. Pastikan sekali lagi, Pak Haji dan Bu Haji, orang yang sudah umrah dan siapapun kita yang ingin menjadi orang bertakwa, jangan bertengkar. Rasakan apakah kita ada tipe-tipe seperti ini, mudah emosi, mudah bertengkar, suami istri, orang tua, masyarakat, pemimpin. Tolong perhatikan, wala jidal, jangan bertengkar fil had, dalam melaksanakan haji. Dalam melaksanakan haji tidak dibenarkan bertengkar, dan di luar haji kita buktikan benar haji kita dengan tidak bertengkar. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, segala yang kamu kerjakan berupa kebaikan Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, bertakwalah, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang cerdas. Kalau ingin tahu kita cerdas atau tidak cerdas, pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin yang hati muliakan, hari ini kita berkumpul di hari yang agung, hari raya kurban, hari raya pengorbanan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang mengira kurban hanya menyembelih sapi atau kambing. Padahal sesungguhnya yang paling berat bukan menyembelih hewan, tetapi menyembelih hawa nafsu. Menyembelih hawa nafsu, itulah takwa. Yang paling sulit bukan mengeluarkan uang, tetapi mengeluarkan kesombongan dari hati. Mengeluarkan kesombongan dari hati, itulah takwa. Yang paling berat bukan membeli hewan kurban, tetapi memotong sifat tamak, sifat iri, dendam, dan cinta dunia. Hari ini banyak manusia kaya tapi tidak tenang, rumah besar tetapi hati sempit, pendidikan tinggi tapi akhlak rendah, teknologi maju tetapi iman melemah. Mengapa? Karena kerusakan sejati tidak dipotong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa yang harus kita potong sebagai sumber kerusakan dalam diri dan masyarakat? Yang pertama, kaum mukminin yang kami muliakan, potong kerusakan dalam hati. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kerusakan masyarakat sering dimulai dari hati. Rasakan diri kita masing-masing. Iri, ada enggak di antara kita yang sifat iri? Kalau ada, pasti belum bertakwa. Sifat dengki, sombong, cinta dunia, hasad, riya, bangga ketika dikatakan hebat, dendam, pembenci. Rasulullah SAW sudah bersabda,
Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Hari ini kaum mukminin, saudara bermusuhan karena warisan satu rahim. Harta bukan dia yang mencari, tapi bisa rusak hubungan silaturahim. Tetangga bertengkar karena iri, kawan pecah karena dunia, rumah tangga hancur karena ego. Maka takwa mengajarkan, potong kesombongan, potong iri hati, potong ego. Kalau kita mampu menyembelih sapi, mengapa tidak mampu menyembelih amarah kita? Kalau kita mampu membeli hewan korban, mengapa tidak mampu meninggalkan dosa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang harus kita potong kerusakan dari lisan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak kerusakan lahir dari mulut. Fitnah, gosip, adu domba, hinaan, cacian, berita bohong. Padahal Allah sudah ingatkan dalam surat Kahf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan pasti dan pasti, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Hari ini, sadar atau tidak sadar kita, satu pesan di handphone bisa menghancurkan persaudaraan. Satu tulisan di media sosial bisa memecah masyarakat. Maka yang dipotong segera hari ini, segera sepakat kita yang hadir di masjid ini, segera potong ucapan kasar yang ada dalam diri kita. Segera potong fitnah, segera potong kebiasaan menyakiti hati orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum mukminin yang khatib muliakan, potong kerusakan dari syahwat. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini banyak keluarga rusak karena syahwat, zina, perselingkuhan, tontonan haram, aurat dibuka, media sosial tanpa batas, luar biasa. Padahal Allah sudah ingatkan orang beriman, orang bertakwa. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Perhatikan kaum mukminin, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi melarang mendekatinya. Hari ini banyak orang berkata, sekedar chat biasa di WA apa salahnya? Sekedar teman dekat, sekedar hiburan. Padahal dari situlah kehancuran dimulai. Maka korban hari ini sepakat kita orang bertakwa, potong pandangan haram, potong hubungan haram, potong kebiasaan maksiat tersembunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum mukminin yang khatib muliakan, jangan kita biarkan kerusakan menyebar. Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan tentang masyarakat seperti sebuah kapal. Sebagian berada di atas, sebagian berada di bawah. Orang bawah berkata, kalau kita lubangi saja kapal ini, kita mudah mengambil air. Kalau dibiarkan, semua tenggelam. Kalau dicegah, semua selamat. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini kaum mukminin yang khatib muliakan, narkoba dianggap biasa, judi online dianggap hiburan, riba dianggap normal, aurat dianggap mode, maksiat dianggap kebebasan. Kalau dibiarkan, masyarakat pasti akan tenggelam. Maka amar ma'ruf nahi munkar bukanlah kebencian, tetapi kasih sayang agar kapal umat tidak tenggelam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego, memotong kesombongan, menghancurkan cinta dunia, membuang sifat tamak, mengalahkan hawa nafsu. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang yang bertakwa. Faktamiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada dunia yang khatib muliakan. Di khutbah kedua ini, khatib ingatkan kita firman Allah yang luar biasa dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Mari kita hening sejenak. Ini akhir khutbah. Mudah-mudahan ayat ini betul-betul menyentuh khatib yang menyampaikan dan menyentuh kita semua. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam, dan sungguh akan kami isi neraka jahannam, katsiran minal jinni, dengan banyak dari kalangan jin, wal ins, dari manusia. Ini Allah. Neraka itu akan banyak diisi oleh jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa? Inilah yang harus kita koreksi. Jangan jin dan manusia kita yang Allah sebutkan. Jin dan manusia yang seperti apa, Bapak Ibu? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada enggak di antara kita Allah berikan kita hati untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Kenapa bumi ini seperti ini? Kenapa jari-jari kita seperti ini? Pasti ada yang menjadikan. Walahum ayuna la yusiruna biha, dan mereka memiliki mata, ada mata untuk melihat. La yusiruna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada di antara kita seperti itu. Tidak melihatkan Al-Quran, tidak membaca kitab-kitab Allah. Walahum azanu la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Telinganya ada. Hayyalas sholat, hayyalas falah. Mari sholat, mari rebut kemenangan, kata Allah. Dia punya telinga, tapi dia tetap dengan aktivitasnya. Orang seperti ini kemudian apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Sebentar lagi kita akan menyembelih sapi, kambing. Kita mengatakan sapi dan kambing itu hina. Orang yang punya telinga, punya mata, punya hati, tapi tidak dekat dengan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan kambing-kambing itu, sama dengan domba-domba itu. Bukan khatib yang mengatakan, Allah yang mengatakan di Al-A'raf ayat 179. Bahkan lebih dasarnya lagi Allah mengatakan, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari kambing-kambing itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasakanlah, apakah khatib benar-benar orang mulia? Apakah kaum mukminin benar-benar orang mulia, atau hanya kal an'am, bal hum adall. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim. Di hari raya Idul Adha ini ya Allah, kami akui dosa-dosa kami ya Allah. Kami benar-benar bertobat kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, janganlah kami tinggalkan dunia ini sebelum benar ampunanmu buat kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, janganlah kami tinggalkan dunia ini ya Allah sebelum surga tempat kami kembali ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak.